Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya kita memasuki puasa hari yang ketiga. Dahsyat ya. Tuhan Yesus baik. Ayo kita doa sama-sama. Bapa Allah Kudus, kami bersyukur kepadamu buat rahmat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, dan buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sehat, kami kuat, kami sukacita. Semua karena Tuhan. Wow, terima kasih Bapak, terima kasih. Mari pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami pagi hari ini. Kami mau berkemenangan di dalam Tuhan. Pengurapan Tuhan dahsyat pagi hari ini. Biar kami senantiasa boleh mendengar suara Tuhan. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Bicaralah ya Roh Kudus. Pengurapan Tuhan menguatkan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Haleluya. Haleluya. Harus sukacita. Harus semangat. Amin. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yes. Tema kita pagi hari ini adalah kuasa doa dan terobosan. Nah, hari ini kita akan praktek bagaimana memiliki kuasa doa dan bagaimana supaya kita memiliki doa yang menerobos, ya. Doa itu bukan doa biasa, tapi doa yang menerobos. Doa yang berkuasa, doa penuh iman. Amin. Ya. Shalom buat semua-semuanya, ya. Oke, buka kitabnya saudara di kitab 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Doa itu harus sukacita saudara ya. Doa itu harus sukacita, hatinya harus on fire gitu ya. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Tidak apa-apa, doanya belum dijawab, tidak apa-apa ya. Supaya iblis tidak mencuri sukacita kita. Sudah? 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Ayo kita baca sama-sama. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, tadi malam waktu saya baca ini, saya dilawat Tuhan dahsyat banget. Lihat ya, kalau kita mau melakukan doa terobosan, doa yang penuh kuasa itu, syarat utamanya adalah kita diurapi. Perhatikan. Ketika didengar orang Filistin. Siapa tahu orang Filistin itu? Persoalan kehidupan itu orang Filistin. Iblis itu orang Filistin. Ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran, segala hal yang membuat kita tidak berdaya itu gambaran orang Filistin. Pemarah, tukang kecewa, nggak berkekuatan, itu gambaran orang Filistin. Ketika didengar oleh iblis, ya, bahwa kita, Anda dan saya, diurapi. Perhatikan, garis bawahi ini. Orang berdoa, orang yang menerobos, harus diurapi. Jadi doa bukan doa sederhana. Bukan doa makan. Bukan doa untuk pergi biasa gitu ya. Tetapi ini doa yang diurapi Tuhan. Ketika bangsa Filistin itu tahu bahwa Daud diurapi, apalagi udah diurapi menjadi raja atas Israel. Saudara, untuk menjadi raja atas Israel, gak perlu kita harus kaya raya dulu. Artinya begini, orang-orang yang diurapi Tuhan gak nunggu engkau rumahmu megah dulu, banyak kekayaan, utangmu lunas, enggak. Orang-orang yang diurapi, gambaran Daud ini adalah rendah hati. Tuhan gak cari orang kaya. Tuhan gak cari orang miskin juga. Tuhan hanya cari orang rendah hati. Buat apa kaya raya kalau gak rendah hati? Buat apa miskin juga kalau gak rendah hati? Jadi Daud itu gambaran orang-orang yang rendah hati, suka muji nyembah Tuhan. Makanya hidupnya diurapi oleh Tuhan. Karena Daud dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel, yang lainnya gemeteran. Iblis paling takut orang yang diurapi Tuhan. Iblis paling takut orang yang diurapi Tuhan. Bagaimana caranya mendapatkan pengurapan? Gak ada yang boleh skip. Doa, pujian penyembahan, suka baca firman Tuhan. Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. 3 hal ini harus dilakukan.
Kalau engkau nggak melakukan 3 ini, hidupmu nggak akan diurapi. Mau dapat pengurapan dari mana? Karena pengurapan itu tuh powernya Roh Kudus. Pengurapan itu bicara tentang kekuatan Roh Kudus. Pengurapan itu bicara tentang perkenanan. Pengurapan itu bicara tentang apa toh? Rasa hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ada pengurapan. Pengurapan itu bicara tentang kuasa Roh Kudus, bicara tentang perkenanan, bicara tentang relationship. 3 hal ini. Makanya kalau skip doa, nggak bakal diurapi. Apalagi nggak suka baca firman Tuhan, nggak dapat pengurapan. Pengurapannya dari mana? 3 hal ini harus dilakukan. Ya, diurapi. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Iblis paling takut orang yang melakukan doa, pujian penyembahan, merenungkan firman, dan melakukan firman. Iblis paling takut yang kayak begini. Lihat postingan saya tadi malam tentang bagaimana seorang ibu harus berdiri di depan kampus. Dia berdoa agar anaknya bisa bayar uang sekolah. Karena dia penuh dengan urapan. Ibunya doa, nangis di depan sekolah. Dia berdoa memberkati gedung sekolah. Dia berdoa memberkati murid-murid yang ada di sana. Pengurapan Tuhan turun. Orang tuh nurut aja kalau diproses sama Tuhan. Proses itu enggak enak. Proses itu tuh melelahkan. Proses itu bikin gak bisa tidur. Tapi proses itu membuat sukacita ilahi yang dahsyat banget. Yang gak bisa ditukar dengan apapun. Makanya kalau diproses jangan protes. Justru diproses itu mendatangkan pengurapan, perkenanan, dan kekuatan Allah turun bagi setiap kita. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu lihat, Daudnya kemana? Begitu tahu dia akan diserang oleh bangsa Filistin, Daud pergi ke kubu pertahanan. Garis bawahi kubu pertahanan. Apakah kubu pertahanan? Namanya aja kubu. Kubu itu tuh apa? Pembatas, gitu ya. Pertahanan. Kubu pertahanan itu adalah Allah itu sendiri. Jadi apa-apa tuh jangan takut, apa-apa jangan khawatir. Jangan pelihara kelemahan tubuh. Jangan pelihara ketakutan. Kubu pertahanan itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika engkau merasa takut, merasa khawatir, kemudian timbul overthinking, pergilah ke kubu pertahanan. Yang artinya, lakukan doa, lakukan pujian penyembahan. Lakukan, saudara. Makanya lihat ya, Daud diurapi Tuhan karena apa? Rendah hati. Daud diurapi Tuhan karena rendah hati. Karena hatinya yang suka menyembah Tuhan. Maka perkenanan Tuhan itu turun. Sudah tahu? Ya? Bagaimana caranya kita menjadi doa, memiliki doa yang penuh berkuasa? Syarat utamanya adalah diurapi. Yang kedua, pergi ke kubu pertahanan. Berikutnya. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Nah, apakah lembah Refaim? Lembah Refaim itu adalah lembah di mana itu lembah, tapi itu adalah gambaran tentang kematian, raksasa. Saya baca di sebuah buku, Refaim itu artinya raksasa atau yang mengalami kematian. Bisa dikatakan bahwa lembah Refaim ini bicara tentang masalah yang besar, masalah yang besar banget, yang kita nggak bisa melaluinya, yang kita nggak bisa menghadapinya. Refaim juga bicara tentang kematian. Kematian perekonomian, kematian keluarga, kematian apapun. Jadi lembah Refaim itu bicara tentang masalah besar, ketakutan demi ketakutan yang sedang kita hadapi, dan juga kematian yang ada di dalam keluarga kita. Mungkin ada dalam keluargamu yang mengalami kematian. Mau doa nggak bisa. Mau doa nggak excited. Mau pergi ibadah nggak on fire. Nah, perhatikan. Ketika bangsa Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Garis bawahi ini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apa-apa itu tuh tanya sama Tuhan. Jangan buat keputusan tanpa Tuhan. Jangan dikit-dikit utang. Dikit-dikit cari pertolongan di tempat lain. Tuhan tidak tolong, bukan Tuhan tidak tolong. Engkau tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
Makanya tadi saya katakan toh, tanda orang diurapi itu apa? Tanda orang diurapi suka berdoa, suka muji nyembah Tuhan, suka baca Alkitab. Kalau 3 hal ini nggak dilakukan barengan, kau nggak dapat pengurapan. Dan orang-orang yang diurapi selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Lihat, Daud bertanya kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, Anda mengalami masalah apa saja, datanglah kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Nah, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, jadi ikuti instruksi Tuhan, saudara. Bagaimana caranya tahu instruksi Tuhan? Itulah kenapa tadi saya bilang, doa, pujian, penyembahan, ini firman Tuhan dibaca, ngerti instruksi. Tadi malam di Komsel Breakthrough, ya, ada salah satu jemaat, dia mau bikin usaha begitu ya. Ada satu proyek, lalu kemudian digerakkan Tuhan untuk datang ke lokasi proyek. Dia berdoa di sana. Dan dia menemukan sesuatu hal yang tidak benar di mata Tuhan. Dia berdoa bersama anaknya. Nah, lihat ya. Coba aja sebelum-sebelumnya. Apakah ibu ini pernah bawa anaknya doa? Apakah ibu ini pernah berdoa profetik seperti itu? Tidak pernah. Kenapa? Belum ada hubungan dengan Tuhan. Tapi karena si ibu ini tekun dalam doa, pujian penyembahan, ibu ini suka berdoa sama suaminya. Dia berada di tengah-tengah, di tempat di mana proyek itu berada, dia doa. Telinganya mendengar suara Tuhan. Ibu ini dulunya memangnya mendengar suara Tuhan? Enggak. Karena belum melatih diri. Tapi begitu ibu ini tekun dalam doa, pujian, penyembahan, sering baca firman Tuhan, telinganya mendengar suara Tuhan. Ibu ini datang bersama anaknya. Perkara dijawab Tuhan atau enggak, itu urusan belakangan. Tapi yang membuat saya takjub adalah ibu ini dan anaknya loh, pergi ke tempat itu untuk melakukan doa profetik. Apa keren? Di tengah-tengah situasi, ibu itu mengatakan mujizat belum terjadi. It's okay. Mujizat urusan belakangan. Tetapi yang membuat ibu ini datang kepada tempat itu adalah Roh Kudus bergerak dahsyat. Ibu ini berdoa. Anaknya dibawa. Anak itu menerima benih doa dari Roh Kudus. Gara-gara apa? Ibunya. Makanya saya katakan, jangan skip doa. Jangan kau sepelekan jam-jam doa. Ya, jangan kau sepelekan jam-jam doa. Apakah aku akan berperang? Majulah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Instruksinya Tuhan dengerin. Kalau Tuhan katakan suruh tunggu, ya tunggu. Kalau Tuhan belum ngomong apa-apa, nyembah aja. Jawaban doa itu kita nggak usah ikut-ikutan, saudara. Terkadang Tuhan belum menjawab doa kita karena nunggu kita berubah dulu. Ya, nunggu kita berubah dulu. Terkadang mujizat belum terjadi, nunggu kita itu bisa menjaga mulut kita. Tadi tanpa sengaja saya melihat satu VT di salah satu media sosial. Ada seorang bapak-bapak terima yang namanya Jumat Berkah. Dapat makanan gitu ya. Dia mendapat sepotong telur. Lalu bapak ini ngomel-ngomel. Katanya orang kaya ngasih orang miskin nasinya cuma segini, telurnya cuma setengah. Perhatikan saudara. Seringkali yang membuat berkat Tuhan tidak turun, mulut. Hati-hati sama mulut ya. Terlebih kita melakukan puasa 7 hari ini, jaga mulutmu. Jangan pernah kalau sama orang saja kita nggak bisa menghargai pemberian orang, apalagi sama Tuhan. Jangan pernah ngata-ngatain yang namanya berkat. Berkatnya cuma segini, jualannya cuma segini, gajinya cuma segini. Apa ini hidup kayak begini? Ketika engkau nggak bisa menjaga mulut, engkau sendiri yang membentengi berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Adakah saudara, Anda mau dikata-katain tetanggamu yang mengatakan, engkau pelit, engkau kere, engkau seperti apa? Orang-orang yang kayak gini pasti dijauhi, toh. Bagaimana Tuhan mau memberkati orang-orang yang seperti ini ketika mulutnya nggak dijaga? Makanya Daud menjaga hidupnya dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan apapun Daud nyembah Tuhan.
Kalau kita nggak bisa apa-apa, saudara, lebih baik nyembah. Karena hati-hati, iblis bisa menaruh perkataannya lewat mulut seseorang. Perkataan-perkataan yang mengutuk, perkataan-perkataan yang tidak membangun, itu perbuatan setan. Makanya bereskan hati. Jangan mudah kecewa, jangan mudah luka hati, karena ketika hatimu kesenggol, dikit aja, engkau akan ngata-ngatain orang. Waktu engkau ngata-ngatain orang, berkat Tuhan itu terhalang. Karena apa? Engkau sendiri. Engkau sendiri yang membuat berkat itu terhalang. Tuhan katakan apa? Maju. Nah, perhatikan perintah Tuhan. Makanya kalau perintah Tuhan disuruh untuk bersyukur, bersyukur saja. Sekalipun keadaanmu belum berubah, Tuhan katakan bersyukur, ya bersyukur. Bersyukur itu tuh worship. Adanya satu tekanan di dalam diri untuk apa toh? Mengagungkan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Nah, Daud mendengar adanya bangsa Filistin yang mau serang dia. Daud dengar Tuhan, disuruh apa? Kemudian Daud mendatangi kemana? Baal Perasim. Baal Perasim itu apa, saudara? Lord of the breakthrough. Tuhan yang menerobos. Keren. Tadi malam waktu saya baca ini, saya nangis. Wow, Baal Perasim itu adalah Tuhan yang menerobos. Tuhan yang membuat pertahanan. Tuhan yang membuat kekuatan. Itu Baal Perasim. Datanglah di tempat itu. Dalam kondisi engkau tertekan. Dalam kondisi engkau tidak berdaya. Dalam kondisi engkau tidak berkekuatan. Datanglah kepada kubu pertahanan itu. Datanglah kepada Tuhan yang menerobos itu. Datanglah terus. Jaga matamu dari segala situasi yang ada. Karena mata sama telinga ini areanya iblis. Ya, hati-hati. Iblis berusaha masuk ke telinga kita, makanya tutup telinga itu pakai firman Tuhan. Ya, tutup telinga kita itu pakai firman Tuhan. Iblis tidak akan pernah bisa ngomong apapun di dalam telinga kita kalau kita tutup telinga kita dengan firman Tuhan. Waktu engkau memperkatakan firman Tuhan dengan begitu dahsyatnya, matamu akan melihat Allah bekerja menurut caranya. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim. Lalu datanglah Daud ke Allah yang menerobos itu. Dan memukul mereka. Mereka ini siapa? Bangsa Filistin. Dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Lihat, memperkatakan kuasa Tuhan. Yang diperkatakan kuasa Tuhan. Sebab itu ku memujimu, engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Gak ada jalan keluar, ben wae. Besarkan Tuhan. Daud ini lagi membesarkan Tuhan. Dia tidak mengatakan, aduh kok susah ya. Aduh kok banyak ya. Aduh kok tekanannya kayak begini ya. Daud menutup mulutnya rapat-rapat dari semua perkataan negatif. Dia membesarkan nama Tuhan. Perhatikan. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang-orang menamai tempat itu Baal Perasim. Namai kamar saudara, tempat Anda berdoa, tempat Anda memuji Tuhan sebagai Allah yang menerobos. Katakan amin, saudara. Wow. Jangan biarkan iblis masuk dalam pikiran kita. Jangan biarkan iblis masuk di dalam rumah kita. Jangan biarkan iblis masuk mengacak-ngacak rumah tangga kita. Amin. Jangan biarkan iblis menghancurkan semua benteng pertahanan hidup kita. Ya, Baal Perasim adalah kubu pertahanan. Allah yang menerobos. Allah yang menolong. Allah yang memberi kekuatan. Ya, berikutnya. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Lihat, iblisnya mundur. Iblis paling takut orang yang diurapi.
Iblis paling takut orang-orang yang membesarkan nama Tuhan. Makanya besarkan nama Tuhan. Jangan kau besarkan persoalan. Kalau engkau membesarkan persoalan, iblisnya dekat, makin dekat kepadamu. Makanya besarkan Tuhan. Kalau nggak bisa doa, nyembah, saudara. Saya pun kalau udah nggak bisa berkata-kata apa-apa, saya cuma bisa nyembah. Ya, bisa nyembah doang. Ketika orang-orang Filistin maju sekali lagi, lihat ya. Orang-orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Perhatikan ini, perhatikan. Iblis itu juga tahu strategi. Dia nunggu situasinya. Sewaktu kita on fire, iblisnya diem. Iblisnya diem. Makanya ketika kita lagi diurapi, jagalah urapan itu. Biasanya urapan Tuhan itu diambil kalau apa? Kita nggak bisa menjaga mulut kita, telinga kita nggak lagi membaca firman Tuhan, mata kita terus-menerus melihat kesukaran, iblis akan menyerang kita di situasi-situasi kita lengah. Pentingnya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan tiap-tiap hari. Supaya apa? Kita nggak lengah. Lihat ya, bangsa Filistinnya ngapain ini? Orang Filistin maju sekali lagi dan memencar ke lembah Refaim. Apa tadi lembah Refaim? Masalah raksasa. Membuat jiwa kita mengalami kematian. Iblis mendesak masuk supaya kita mengalami kelemahan tubuh. Iblis mendesak masuk supaya dipertontonkan persoalan makin sukar, makin gak ada jalan keluar, makin kita gak berdaya. Iblis berusaha mempengaruhi kita itu. Iblis berusaha buat kita capek, buat kita lelah, buat kita sibuk. Iblis berusaha membuat kita stres, berkepanjangan. Iblis berusaha membuat kita kecewa, marah-marah, gampang terluka. Iblis berusaha untuk melakukan itu. Makanya iblisnya pasang strategi. Apa yang dilakukan oleh Daud? Perhatikan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini loh. Apa-apa itu tanya sama Tuhan. Daud tanya dulu sama Tuhan. Bertanyalah Daud pada Tuhan. Tuhan jawabnya apa? Janganlah maju, tetapi, perhatikan. Tidak semuanya itu tuh, ya. Tidak semuanya itu contoh. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan cari jawaban doa sendiri. Makanya dikatakan, janganlah maju, tetapi, perhatikan. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Tadi malam saya gambar, saudara. Bagaimana ini maksudnya? Jadi bangsa Filistin katakanlah ada di sini. Tuhan katakan buat lingkaran sampai membelakangi mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Kalau dilingkari begitu, kemudian saya tanya sama Tuhan. Tuhan, ini maksudnya kalau dilingkari ini apa? Lingkari itu apa toh? Mengelilingi. Artinya engkau doa keliling. Artinya engkau melakukan tindakan profetik. Tindakan profetikmu adalah salah satunya seperti si ibu yang tadi malam itu dia berdoa. Waktu dia membuat satu proyek, dia melakukan tindakan profetik. Berdiri di lahan yang disuruh oleh Tuhan itu. Dia berdoa memberkati lahan itu. Lakukan tindakan profetik ini. Jadi dikatakan, janganlah maju, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yang artinya, lakukan tindakan profetik. Dengar baik, Anda yang kesusahan bayar sekolah. Lakukan tindakan profetik, berdirilah di depan sekolah. Menangislah di sana, berkatilah tanah itu. Jangan kau kutukin. Berkati sekolahmu, berkati kampusmu, berkati saudara. Lakukan berkat itu, lepaskan speak healing. Kau memberkati. Kan yang gak bisa bayar kan gak kita doang kan. Ada yang lain mungkin. Berkati anak-anak sekolah di sana. Berkati gurunya, berkati kampusnya, berkati rektornya. Berkati saudara. Itu melakukan tindakan profetik. Waktu engkau worship, waktu engkau melakukan pujian penyembahan, ada kekuatan baru yang dahsyat yang Tuhan berikan di sana. Saya tahu betul, seorang wanita yang berdoa di depan sekolah itu, dia nggak melihat situasi apapun. Dia cuma bisa nangis, dia cuma bisa nyembah, dia cuma bisa memuji Tuhan di depan sekolah. Lakukan tindakan profetik, saudara. Doa itu nggak melulu soal menangis.
Tapi waktu dia berdiri di satu situasi, dia katakan, Tuhan, aku perkatakan di sekolah ini, anakku bisa bayar sekolah. Di tempat ini Tuhan, anakku akan sekolah sampai selesai. Aku nggak tahu bagaimana caranya bayar sekolah. Tapi aku percaya kepadamu, Allahku yang besar, mampu melakukan segala perkara. Haleluya. Wah, habis itu menyanyi urapan. Biarkan hatimu penuh dengan sukacita. Ya, biarkan hatimu penuh dengan sukacita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Doa itu harus penuh kuasa. Doa itu harus sukacita. Nah, ibu ini, dia berada di depan sekolah, sukacita. Meskipun dia nangis, meskipun dia nggak berpengharapan, tapi dia sukacita di depan sekolah. Katakan amin, saudara. Waktu engkau ngantar anak sekolah, jangan cuma diam. Waktu engkau ngantar sekolah, jangan ngerumpi sama ibu-ibu sekolah. Jangan ngerumpi. Duduk di sana, nyembah, pakai headset. Berkati sekolahmu. Engkau kan nggak tahu toh temannya anak-anakmu tuh bagaimana. Engkau kan nggak tahu di sana namanya sekolah itu ada namanya roh bullying. Di sekolah itu namanya ada roh pemberontak. Patahkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Segala spirit bullying, aku mematahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh memberontak, aku mematahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat atas anak-anak sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka anak-anak pintar. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka menghormati orang tuanya. Itu yang harus engkau lakukan. Kalau engkau ngantar sekolah anakmu. Waktu engkau antar, waktu engkau jemput, berkati. Oh, coba anggur kayak ini mulut. Jangan dianggurin ini mulutnya. Berkati. Jangan waktunya nggak bisa bayar sekolah, engkau nangis-nangis. Engkau cuma ngomong negatif, berkati, makanya berkati. Ya, berkati. Saya bisa ngomong begini karena saya melakukannya. Waktu saya sekolah di SMA, saya kesusahan buat bayar sekolah. Saya lakukan itu. Zaman SMA saja saya sudah melakukan tindakan profetik. Waktu saya mau kuliah juga begitu. Nggak ada uang. Saya berdiri di kampus Undip, Semarang. Saya berdiri di situ seperti orang gila. Saya cuma bisa nangis, Tuhan, aku punya iman. Aku taruh di Undip. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika perkenananmu turun atasku, Tuhan, aku percaya aku bisa kuliah di sini. Yuk terjadi, yuk. Sekalipun nunggunya 2 tahun. Perhatikan. Tuhan melihat iman saya 2 tahun. Wirawiri dari saya kerja, pulang kerja, saya ke kampus itu. Tiap sore saya ke situ. Iman itu dilihat sama Tuhan, saudara. Jangan cuma nangis, tok. Jangan cuma teriak-teriak sama Tuhan, kecewa. Weh, lihat kualitas iman kita seperti apa. Kualitas iman kita dilihat loh sama Tuhan. Doa tanpa kualitas iman percuma. Iman tanpa perbuatan, mandul, mati. Lembar Refaim tadi itu loh. Raksasa atau artinya. Lembar Refaim tadi bicara tentang apa? Kematian. Jangan biarkan imanmu mengalami kematian. Katakan amin, saudara. Ya. Dikatakan, janganlah maju, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka menuju pohon-pohon kertau. Ini pengertiannya banyak. Bisa doa keliling, bisa melakukan tindakan profetik, seperti itu. Berdirilah di tempat di mana engkau punya masalah. Berdirilah di situ. Lakukan tindakan profetik. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, suamiku yang belum pulang ini Tuhan. Aku perkatakan, dia suami yang baik. Dia suami yang setia Tuhan. Dia suami yang mengasihi Tuhan. Aku lepaskan shalom Tuhan di hati suamiku. Doakan. Doakan. Hari itu mungkin gak terjadi apa-apa. Gak usah ikut-ikut. Waktu di alam roh sana, Tuhan yang berperang. Tugas kita adalah muji nyembah Tuhan. Engkau makin diurapi, engkau makin keren, engkau makin pinter, makin peka. Sekalipun doamu belum dijawab, tapi engkau sedang dipersiapkan Tuhan. Perhatikan ya, orang-orang yang diberkati Tuhan, nunggu kita siap dulu terima berkat. Buat Tuhan berkat itu gampang, tapi kita harus siap dulu, terima berkatnya udah siap atau belum.
Ya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Derap langkah itu artinya tanda bahwa Tuhan sedang berperang. Tanda bahwa Tuhan sedang mendengar doamu. Itu derap. Derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Makanya tunggu instruksi. Jadi kalau kita cuma bisa nyembah doang, tidak apa-apa. Itu artinya Tuhan yang berperang ganti kita. Anda yang mengalami sakit penyakit, perhatikan. Waktu engkau mengalami sakit penyakit, perhatikan kuasa Tuhan lewat pujian penyembahan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau tumpangin tangan. Bagian mana yang sakit? Yang bagian mana yang sakit? Engkau perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan. Hei kaki, aku perintahkan kau sembuh sempurna. Tuhan ciptakan kaki itu dari awal pulih. Dari awal sempurna. Sekarang aku perintahkan atas otoritas Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hei kaki, pulih sempurna. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Nyembah, saudara. Nyembah. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya hendak pelayanan misi. Sabtu kemarin kami pelayanan misi. Pagi-pagi, saya perutnya sakit sekali. Sakit sekali, perut saya sakit. Saya tahu, iblis berusaha untuk menghentikan saya. Ya nggak mungkin. Saya katakan, iblis kamu tuh cari kerjaan. Saya katakan, hei lambung, aku perintahkan engkau, diam. Hei lambung, aku perintahkan engkau, pulih sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan menggunakan otoritas surga. Aku perkatakan, lambung Kathy pulih sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Apakah langsung sembuh? Enggak. Enggak apa-apa. Sakit lagi, ngomong yang sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya lambungku sempurna. Sampai di lokasi pelayanan, aku sehat kuat. Pas mau berangkat, saudara, makin sakit. Kami ada doa pre-service. Pas mau berangkat begitu, teman-teman udah berada di mobil, saya sakit banget perutnya. Lalu kemudian saya perkatakan begini, saya cuma nyembah. Ku yakin kau hadir di sini. Di toilet itu saya nyembah. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Itu tindakan. Itu doa profetik. Begitu saya katakan amin, saya keluar, saya masuk mobil, saya nyembah. Nyampe sana, saya lupa kalau saya sakit perut. Sampai selesai ibadah, sampai pulang, sampai saya ngobrol sama yang lain, bahkan kami pulangnya udah malam banget. Saya lupa kalau saya sakit perut, saudara. Nggak tahu kapan disembuhkannya. Makanya besarkan kebesaran Tuhan. Jangan membesarkan masalah. Aduh, ini saya sakit perut gimana? Saya izin aja gimana? Wah, kalau saya sampai izin, iblisnya senang, saudara. Harus dilawan. Amin. Kuasa-kuasa jahat harus kau lawan. Ketakutanmu, kekhawatiranmu, segala hal yang terjadi itu semuanya harus dilawan. Amin. Ya, harus dilawan. Perhatikan. Dan Daud, ayat yang terakhir. Dan Daud berbuat demikian seperti, perhatikan, yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, ya, lakukan itu. Lakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Tuhan, aku tidak mampu harus bagaimana. Tuhan, aku tidak tahu harus seperti apa. Tapi aku percaya kepadamu. Tuhan bergerak bersama-sama denganku. Jika Allah ada di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Ayo kita doa sama-sama. Oh, dapat sikara la wala 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 wala. Oh ya sikara la wala 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 wala. Oh, dapat sikara la wala 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 wala. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Kami mau menjadi pendoa-pendoa yang menerobos. Kami mau memiliki doa yang berkuasa. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Ku yakin
Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes, terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kurabasikirala wala 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 wala. Aku perkatakan, saudara, Anda yang sakit, coba Anda yang sakit, sentuh bagian yang sakit. Anda harus belajar melakukan doa profetik. Sentuh bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian yang sakit ini Tuhan adalah bagian Tuhan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, atas otoritas surga, aku perkatakan, hai Engkau yang membuat aku sakit, keluar atas tubuhku dalam nama Tuhan Yesus. Pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Allahku maha dahsyat. Ada kesembuhan di rumahku. Ada kesembuhan di tempat ini. Ada pemulihan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Atas otoritas Allah, aku perintahkan engkau, cancer, diam dan tenanglah. Keluar atas tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan atas kaki. Engkau yang kena stroke, yang akan membuat kakimu sakit. Membuat engkau kakimu nggak bisa berjalan. Aku perintahkan, hei kaki, engkau berjalan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih sempurna. Pulih sempurna. Goraba sikira lawala wala wala wala. Engkau yang mengalami kematian secara keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan ya Tuhan, setiap kematian keuangan yang ada dalam keluarga kami mengikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kehidupan atas keuangan, terjadi kehidupan atas keluarga demi keluarga, terjadi kelepasan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan. Wow Tuhan, mengalirlah kuasamu, Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ada satu yang mengalami sakit penyakit dan sampai uangmu habis. Hanya Yesus menjadi pengharapanmu. Hanya Tuhan yang menjadi pengharapanmu. Jangan mengeluh. Jagalah perkataanmu. Terus memberkati tempat di mana engkau berdiri. Lepaskan shalom Tuhan ada di tempat itu. Upah atas atmosfer. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Engkau melihat ada satu jiwa ini Tuhan. Dia mengalami sakit penyakit sampai uangnya habis. Dia tidak berdaya. Biarlah kekuatan Tuhan turun atas orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah hidup kembali. Hidup kesehatanmu. Hidup keuanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Ada seorang laki-laki. Anda mengalami satu proses kehidupan. Tuhan katakan, jagalah perkataanmu. Tuhan hendak mengubahkan hidupmu. Tapi Tuhan ingin engkau menjaga perkataanmu. Banyak muji nyembah Tuhan, kata Tuhan. Mulai pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati Bapak ini, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, ada roh doa, pujian, penyembahan. Ditaruh atas Bapak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah pulih. Tidak ada kematian. Aku lepaskan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, wala. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya melihat ada seorang wanita engkau sedang berada dalam sebuah sekolah. Wanita ini kau berada di dekat sekolah. Tuhan ingin kau memberkati sekolah itu. Berkati. Ada banyak anak-anak Tuhan di situ. Berkati. Tuhan Roh Kudus akan memberkati engkau. Tuhan Roh Kudus akan memperkatakan yang jelas di dalam telingamu itu. Untuk berkata-kata, untuk berdoa.
Buka telingamu dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk ibu yang ada di dalam sekolah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Engkau Tuhan Allah memberikan perkataan-perkataan atas telinga si perempuan ini Tuhan. Supaya si ibu ini berdoa keliling di tempat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati anak-anak sekolah di tempat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan dahsyat. Oh, nama sekera wala. Oh, yes Tuhan, yes Tuhan. Berikan kuasa-Mu atas ibu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Terima kasih. Ayo ucap syukur. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ayo angkat tangan bersama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati, dikuduskan, semua apa yang kau kerjakan, perkenanan Tuhan turun, dibuat menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sampai ketemu besok pagi, saudara ya. Hari Sabtu kita tetap ada saat teduh pagi jam 7 ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom, shalom, shalom.